Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, kekuatan, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita bersama-sama menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat sunat Idul Adha 1441 Hijriah 2020 Masehi. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat perjuangan beliaulah sehingga kita diantarkan dari alam jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang, yang penuh ilmu pengetahuan, yang setiap langkah perbuatan beliau wajib kita jadikan referensi dan daftar pustaka dalam hidup dan kehidupan kita, insyaallah. Bapak Ibu sedang jamaah sholat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana-rencana program pelaksanaan pemerintah daerah yang telah masuk di Desa Wadiabero maupun yang akan direncanakan nanti. Untuk efisiensi waktu, maka saya langsung saja menyampaikan beberapa hal tentang beberapa program tersebut. Yang pertama, dari Dinas Perumahan Rakyat, mungkin kita sudah melihat bersama bahwa beberapa waktu yang lalu telah terjadi konflik horizontal yang merupakan dampak konflik kita masyarakat Wadiabero, sehingga kami dari DPRD Kabupaten Buton Tengah bersama Bapak Bupati melakukan upaya-upaya sebagaimana pemerintah untuk masyarakat yang terkena dampak konflik tersebut mendapatkan hak-haknya secara adil dan merata. Sehingga alhamdulillah telah kita saksikan bersama rumah-rumah masyarakat yang terkena dampak tersebut kini telah dibangun. Itu merupakan daripada upaya dan kerja sama kita semua, sehingga itu semua bisa terlaksana. Yang kedua, Dinas Sosial. Beberapa waktu yang lalu, bagian daripada yang terkena dampak konflik ini, masyarakat telah mendapatkan bantuan berupa UEP, usaha ekonomi kreatif, itu sebesar 5 juta rupiah. Namun pun itu yang mendapatkan bantuan tersebut hanya kurang lebih 13 KK. Sehingga ini menggelitik hati kami dari DPR dan pemerintah, kok kenapa hanya 13 yang didaftar? Sementara yang terkena dampak konflik sosial ini, yang terkena berat itu ada 30, kemudian yang kena ringan, yang rusak ringan itu ada 44 orang. Sehingga saya meminta kepada pemerintah desa untuk mengusulkan kembali nama-nama yang terkena dampak tersebut, dan alhamdulillah kami langsung mengantarnya ke Jakarta, ke Kementerian Sosial, dan waktu ulang tahun Kabupaten Buton Tengah saya disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial bahwa bantuan berupa pengadaan bahan-bahan rumah kini insya Allah sudah akan kucur, dan nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat untuk dibukakan rekening. Dan insya Allah kalau tidak salah itu jumlah bantuannya kurang lebih 15 juta 1 KK. Itu nanti bisa dimanfaatkan. Sebenarnya itu peruntukannya untuk pembangunan rumah, tapi karena rumahnya sudah dibangun, maka masyarakat diperbolehkan untuk membeli kelengkapan perabot rumah. Mau pasang lampu di situ, mau pasang air di situ, kemudian mau beli TV, mau beli kursi, serta kelengkapan perabot rumah lainnya itu dipersilakan. Itu bagian daripada bantuan dari Dinas Sosial. Kemudian dari Dinas Pekerjaan Umum, mungkin Bapak Ibu sekarang sudah menyaksikan bersama jalan dari Wamingkoli menuju Wadiabero itu sementara dalam proses pekerjaan. Dari jalan-jalan kita itu tadinya lebarnya hanya 4 meter 5 meter, sekarang kita buat menjadi 15 meter lebarnya. Dari yang bengkok-bengkok, dari yang gunung-gunung itu semua kita cutting.
Yang kurang lebar kita perlebar, yang sempit kita perlebar, yang bengkok kita kasih lurus, yang tinggi kita cutting, kita datarkan. Kemudian kita bentukkan taluknya. Mungkin Bapak Ibu kalau mau jalan-jalan menuju ke Wamingkoli bisa dilihat. Itu bagian daripada upaya-upaya kami bersama Bapak Bupati sehingga itu semua bisa terrealisasi. Selanjutnya dari Dinas Kesehatan. Pada ulang tahun Kabupaten Buton kemarin, Buton Tengah kemarin, saya bicara sama Kadis Kesehatan. Coba Pak Kadis, saya minta ditinjau itu puskesmas Wadiabero. Bisa tidak? Layak tidak itu puskesmas Wadiabero kita jadikan percontohan untuk puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah sini. Alhamdulillah setelah saya sampaikan seperti hari ini, sorenya Sekdin sudah naik tinjau. Alhamdulillah setelah itu Pak Kadis menyampaikan laporannya kepada saya bahwa insya Allah puskesmas Wadiabero bisa kita kembangkan sebagai puskesmas rawat inap. Saya bilang terima kasih Pak Kadis atas penyampaian itu. Mudah-mudahan secepatnya bisa direalisasikan. Dan beliau pun kembali menyampaikan kepada saya, insya Allah di 2021 ini kita sudah mulai kerjakan. Maka dari itu beberapa hari yang lalu mereka datang melihat kondisi luas tanah diukur. Tetapi Pak Kadis menyampaikan kepada saya sebenarnya ini Pak Nurman ini luasnya masih agak kurang. Kami minta diperlebar tambah 20 meter. Selanjutnya panjang ke belakang 60 meter. Sebenarnya itu sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tanahnya itu minimal 60 kali 80. Yang ada kita pada saat ini hanya 40 kali 50. Maka kalau kita tambah 20 itu sudah representasi. Karena kenapa? Di situ kita buat laboratorium, kita bangun poli gigi, poli mata dan lain sebagainya. Kemudian kita adakan alat-alat ronsek supaya kita kalau ada yang sakit emergensi tidak perlu langsung dirujuk di rumah sakit Buton Tengah atau ke Bau-Bau, bisa kita tangani di sini sehingga itu bisa mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat kita. Itulah bagian daripada upaya-upaya kita di tingkat pemerintah daerah untuk membangun di wilayah kita ini. Selanjutnya di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan kemarin kami sudah bicara sama Kadis Pendidikan dan Pak Bupati. SD Wadiabero sebenarnya tahun ini sudah mau dikerjakan, tetapi karena persoalan COVID ini sehingga anggaran untuk pembangunan pagar itu kemudian dialihkan. Semua anggaran itu banyak yang dialihkan ke penanganan COVID, hampir 50%. Mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan di tingkat desa. Desa saja itu kan banyak BLT yang kita terima itu dari anggaran desa. Termasuk kami di tingkatan daerah, banyak anggaran-anggaran daerah itu yang dipotong, yang direfocusing, disesuaikan untuk penanganan COVID. Sehingga pemagaran SD Wadiabero itu kembali tertunda, tetapi kami sudah bicara, insya Allah di 2021 ini akan dikerja. 3 item yang akan dikerja di sini, yang pertama itu adalah pemagaran, yang kedua adalah pembangunan WC MCK, direnovasi, dibangun kembali, yang kemudian yang ketiga adalah perumahan guru. Karena kenapa? Kita setengah mati ketika ada guru yang ditugaskan di Wadiabero ini setengah mati mencari pemukiman tempat tinggal, sehingga kita inisiatif untuk bangun perumahan guru. Itulah beberapa program yang rencana kita akan masukkan di Desa Wadiabero, baik yang sudah berjalan maupun yang kita rencanakan di 2021 ini. Selanjutnya disimpan 3 sana, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati, kita akan bangun tugu, di situ tugu persatuan. Kemudian di situ kita akan bangun semacam Bukit Wantiro, Pantai Kemali. Tujuannya untuk apa? Di sana kita buka ruang publik agar kita masyarakat Wadiabero yang sudah tinggi aktivitasnya bisa refreshing di sana. Karena di masa depan di Simpang 3 itu jalan menuju Labung Kari. Ketika itu sana sudah aktif di Labung Kari, tentu ini akan menjadi jalur utama transportasi kita. Masyarakat sudah akan lalu lalang di sini. Apalagi pegawai negeri sipil kita, baik yang PNS maupun yang non-PNS itu 50% domisilinya ke Bau-Bau. Dan ketika ini sudah aktif, semua akan lewat sini. Dan ketika di sana kita bangun semacam Pantai Kamali atau Bukit Wantiro, kemudian di situ kita masyarakat memanfaatkan dengan membangun warung-warung, kios-kios, jual nasi kuning, sarapan dan lain sebagainya, maka sistem perputaran ekonomi di Desa Wadiabero ini akan hidup. Tidak perlu lagi mungkin kita merantau. Ya, mungkin di situ bisa kita jual-jual apa, kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Tadinya perputaran ekonomi kita agak lemah, dengan itu insya Allah bisa meningkat. Itulah beberapa program yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Desa Wadia Bero. Kebetulan beliau hari ini tidak bersama-sama dengan kita karena kondisi kesehatannya terganggu. Untuk itu beliau menitipkan kepada saya, tolong sampaikan permohonan maaf saya. Kurang lebih 6 tahun ini beliau memimpin kita di Desa Wadia Bero ini, baik mulai dari jajarannya dan keluarga beliau. Apabila dalam pelaksanaan pemerintahannya, baik secara pribadi maupun secara pemerintahan, selama kurang lebih 6 tahun ini beliau menjalankan pemerintahannya, apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan, maka melalui kesempatan ini saya mewakili beliau untuk memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, apabila beliau dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemerintah desa terdapat hal-hal baik, hal-hal positif, semoga itu menjadi amal ibadah beliau, amal jariah beliau, sehingga beliau nanti mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya juga sebagai perwakilan daripada masyarakat Wadia Bero, kami terpilih dilantik 1 Oktober sampai dengan sekarang sudah mau hampir 1 tahun. Selama kami menjalankan tugas ini, semenjak mulai kami terpilih sampai dengan hari ini, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam melaksanakan tugas-tugas kami sebagai wakil daripada Bapak Ibu, maka secara pribadi dan keluarga saya memohonkan maaf juga yang sebesar-besarnya. Dan saya mohonkan doa dari Bapak Ibu, semoga kami dalam menjalankan tugas-tugas daerah senantiasa Allah memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu senantiasa kami selalu perjuangkan sampai dengan tahun-tahun yang akan datang. Kenapa ini menjadi penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang program-program daerah yang kami masukkan di Desa Wadia Bero. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya kepada Bapak Ibu yang telah memilih dan mendukung saya. Masalah ko pugo po tahun igamu ay ka komponannya kami na baik dewa-dewahan. Toh? Segakan dovena dua nak mai jua. Karena baik guna-guna doa ada pilihan na baik atau. Nah, makanya kenapa ini saya sampaikan bahwa itulah yang menjadi perjuangan kami selama ini. Memang bukan saya secara pribadi, bersama-sama Bupati, SKPD, dan doa-doa serta dukungan daripada Bapak Ibu sekalian, sehingga apa yang saya sampaikan tadi menjadi rahmat dan rezeki tersendiri di desa kita ini. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.